Kembali lagi di podcast 142 dengan aku, Cynthia Fiandri Tanjung, biasa dipanggil Cynthia. Dengan aku, Lizana Syariah Aini yang biasa dipanggil Arli. Kali ini kita kedatangan lagi nih murid-murid berprestasi dari 142. Boleh diperkenalkan dulu dan sebagai apa? Perkenalkan, nama aku Muhammad Rasya Firdaus, bisa dipanggil Rasya. Di sini saya menjadi duta keamanan pangan di SMP Negeri 142 Jakarta. Dengan aku, Ika Nur Aisyah, biasa dipanggil Ika, menjadi duta pangan SMP Negeri 142. Wah, kalau dilihat-lihat keren banget tuh selempangnya. Duta Pangan SMPN 142 Jakarta. Keren banget ya guys. Boleh diceritain nggak gimana kalian awalnya bisa jadi duta pangan? Kita dipilih oleh Bu Haji Ella. Bu Haji Ella memilih kita karena saya sebagai ketua OSIS dan Rasya sebagai wakil ketua OSIS dipilih untuk mengikuti sosialisasi dari BPOM. Nah, dari situ kita menjadi duta pangan dan kita ngasih tahu ke teman-teman kita mengenai pangan. Dan jadinya duta juga bukan hanya kita berdua, tapi nanti kita ada duta lainnya. Oke. Kalau boleh tahu nih ya, tugas kalian tuh sebagai duta pangan tuh apa aja sih? Kalau di sekolah itu kita bisa menjadi kayak cerminan gitu, untuk mengajak teman kita bagaimana memilih pangan yang baik dan pangan yang aman untuk dikonsumsi kepada siswa-siswi di SMP 142. Sebenarnya aku penasaran deh, kan kamu ada mention tentang sosialisasi BPOM kan? Iya. Itu tuh isinya apa aja sih? Kita tuh dikasih tahu mana makanan yang mengandung formalin atau makanan yang berbahaya yang sering kita makan. Terus kita juga dikasih tahu kemasan mengenai BPOM, di mana yang kita makan dan yang kita beli ada kadaluarsa, ada zat gizinya. Nah, itu harus dicek juga. Nah, kita diajarin cara ceknya, kita diajarin untuk jajan-jajanan yang sehat, dan kita dikasih contoh makanan yang sudah mengandung formalin atau zat berbahaya. Oh, seperti itu. Boleh dikasih tahu nggak contoh-contoh makanan yang nggak berbahaya untuk dikonsumsi? Yang tidak berbahaya. Iya. Kalau untuk yang tidak berbahaya yang pasti ada sayuran, terus banyak sih kalau untuk yang tidak berbahaya. Tetapi yang dipermasalahin adalah yang berbahaya. Nah, yang berbahaya itu biasanya dimakan sama anak-anak, remaja sepantaran kita. Nah, yang makanan berbahaya sih pada jajanan-jajanan yang mengandung formalin tuh berarti yang berwarna berlebih atau manisnya berlebih. Nah, itu sudah termasuk formalin. Apalagi yang warnanya terlalu genjreng gitu ya, merahnya merah yang pink banget nih, kayak nggak wajar ya, kayak bukan makanan biasa. Nah, itu udah termasuk makanan yang mengandung formalin. Oh, kayak gitu. Kalau contoh-contoh pangan yang sehat tuh seperti apa sih? Kalau pangan-pangan yang sehat itu ya yang tadi dijelasin itu, aman dari bahan-bahan kimia yang berbahaya seperti formalin, boraks, rodamin B, dan pewarna tekstil yang sebenarnya bukan baik untuk kita konsumsi, tapi disalahgunakan oleh para yang membuat ya, penjual yang tidak paham tentang itu. Padahal itu lebih bahaya. Tuh guys, kalian hati-hati ya kalau milih jajanan. Oke, kalau untuk yang pangan yang tidak sehat itu contohnya seperti apa? Contoh Untuk dari looknya. yang kita pelajari kemarin sih ya. Kadang ada makanan yang tidak sehat itu tetapi ada yang sehat. Nah, itu tergantung dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatannya. Kalau untuk mungkin ada ya kon es krim yang memang tidak berbahaya. Nah, tetapi ada juga yang memang berbahaya, yaitu yang berwarnanya tuh terlalu merah berlebih. Nah, itu mengandung rodamin B. Terus untuk bakso ya, bakso kalau untuk aman pasti ada dong bakso yang aman. Nah, ini ada bakso yang tidak aman, yaitu yang mengandung boraks. Bakso itu akan lebih kenyal. Juga terus ada mie yang suka ada di empek-empek atau soto. Nah, itu kalau sudah ada methyl yellow itu tidak mudah putus. Jadi itu sudah mengandung
bahan kimia berbahaya. Nah, kalau untuk makanan basi itu juga berbahaya. Nah, itu nggak boleh dimakan sembarangan. Tuh. Untuk misi kalian nih apa tuh? Boleh tahu nggak? Misi kita adalah mengajak teman-teman SMP Negeri 142 dan para guru juga penduduk SMP Negeri 142 untuk selalu makan makanan yang sehat dan jaga jajanan-jajanan yang baik untuk dikonsumsi. Nah, kita juga ngasih tahu dan edukasi ke teman-teman kita dalam cara jajan yang benar. Dan kita juga kasih contoh, terus kita juga pernah pre-test dan post-test. Kita kasih penjelasan, lalu kita kasih soal. Nah, dari situ mereka banyak yang sudah paham mengenai jajanan sehat dan jajanan yang tidak sehat. Seperti itu. Boleh tahu nggak contoh-contoh diisi post-test dan pre-testnya itu apa? Ada banyak. Ada tentang apa sih yang kalian tahu tentang BPOM, dan apa sih yang kalian tahu tentang pangan yang aman dan yang tidak aman. Dan juga kalian kemana sih kalau kalian menemui kayak kalian tahu nih bahwa ini mengandung bahaya, kalian apa sih? Tetap makan atau tidak? Ya, Oke, kalau boleh tahu bagaimana nih ya cara 142 itu menjaga makanannya, menjaga pangannya untuk dikonsumsi oleh murid-murid? Itu berarti tergantung dengan para penjual kantin. Nah, di sini misi kita juga memberitahu dan edukasi para penjual kantin kita untuk tetap menjual makanan-makanan yang sehat. Dan kita juga pernah ngetes ya, Tasya. ya. Dengan para BPOM-nya juga pernah kesini loh untuk ngetes makanan-makanan yang ada di kantin SMP Negeri 142. Nah, itu dipastikan kalau sudah aman semua. Wah, keren banget ya Arli. Keren banget nih. Bepom udah pernah main ke 142. Yeay. Menurut kalian keamanan pangan itu penting nggak? Penting. Pentingnya dari segi mana? Untuk kesehatan tadi kan makanan yang mengandung bahan kimia itu sebenarnya lebih bahaya daripada kalian makan makanan basi, karena bahan yang mengandung kimia itu jangka panjang, jadi kalian tidak langsung merasakannya. Kalau kalian makan basi pasti kan besoknya langsung sakit perut, ya muntah-muntah, dan itu kayak merusak organ-organ di dalam tubuh kalian, tapi kalian tidak merasakannya. Tapi efeknya tuh bisa ke jangka panjang nggak? Jangka panjang. Oh, di masa depan ya? Iya. Serem banget nih. Nah, aku mau tanya deh, kan banyak orang-orang yang nggak aware ya sama tanggal kadaluarsa. Banyak nih yang misalnya baru lewat 5 hari, baru lewat 7 hari, tapi tetap masih dimakan karena belum terlalu lewat. Menurut kalian tuh gimana tuh? Nah, itu sih sebaiknya jangan dimakan ya. Pernah kita tuh dikasih tahu minimal 2 hari atau 1 hari sebelum kadaluarsa. Nah, itu kita juga ngasih tahu nih, kita kan sebagai duta pangan sekolah. Yang pasti kita ngimbau teman-teman kita dong untuk selalu ngelihat tanggal kadaluarsa, bahkan zat gizinya, dan kita juga mastiin itu ada logo BPOM-nya atau tidak. Jadi kita karena dimulai dari yang kecil nih seperti kita ngasih tahu ke teman-teman terdekat kita terlebih dahulu, yaitu teman-teman yang ada di sekolah. Nah, teman-teman yang ada di sekolah itu bisa memberitahu keluarga temannya di rumah dan tetangga-tetangganya. Jadi dari situ kita bisa ngasih tahu dan edukasi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk lebih aware lagi. Wah, keren banget nih tugas-tugasnya ya Arli. Kita jadi bisa lebih aware tentang pangan yang biasa kita makan. Jadi anak-anak SMP 142 lebih aware lagi nih dalam memilih jajanan. Menurut kalian pangan sehat itu seperti apa? Pangan sehat itu yang ketika kita lihat ya, pertama tuh orang sebelum makan pasti ngelihat dulu dong. Nah, ketika ngelihat itu makanan masih fresh, masih anget. Nah, kadang ada loh makanan yang memang disajikan seharusnya masih anget tapi sudah dingin. Nah, itu kadang juga udah termasuk kurang sehat.
Karena seharusnya makan makanan yang hangat, kita langsung makan hangat, jangan sampai dingin. Nah, itu kadang sudah ada bahan-bahan yang masuk atau sudah berbeda kandungan. Nah, terus juga kita ngelihatnya tuh dari warnanya. Nah, kalau warnanya yang berlebih, itu kita lebih mastiin lagi nih, ini pewarna makanan atau pewarna lain yang berbahaya. Dan abis itu di tekstur. Ya. Tekstur, kalau misalnya makanan yang asli, misal bakso, itu dia kalau dibelah pasti langsung kebelah dong. Nah, kalau misalnya kenyal, itu harus dicurigain lagi. Dan kalau mie itu kan gampang putus ya kalau ditarik. Nah, kalau misalnya kalau ditarik tidak putus, nah itu juga termasuk mungkin tidak sehat. Jadi kita harus ngelihat dari sebelum makan ya, kita harus ngecek dulu dari warna, terus tekstur, dan wanginya juga sih. Kalau misalnya mungkin ada yang bau itu ya, nah itu bisa dicek-cek lagi, baru dimakan. Jadi harus lebih aware ya Iya. tentang dari makanan. Oke, kalau untuk duta pangan ini dukungan dari sekolah tuh kayak gimana sih? Oh, sekolah sangat mendukung sekali dengan duta pangan ini. Kita kadang 2 minggu atau seminggu sekali itu selalu mengadakan sosialisasi dengan anak-anak. Hingga kita melakukan pretest dan protes, di mana kita harus mengusahakan anak-anak SMP Negeri 142 paham tentang keamanan pangan. Nah, kadang guru-guru tuh suka memberi pertanyaan di depan, dan ketika ada yang jawab mungkin dikasih hadiah. Nah, itu kan jadi mereka jadi semangat untuk lebih tahu lagi. Betul. Nah, terus habis itu kita juga ngasih tahu kantin, dan sekolah juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang memang harus ada di kantin. Contohnya apa sih ya? Tempat cuci tangan, Iya. wastafel cuci tangannya. Betul. Karena itu penting banget. Kan biasanya kan kalau teman-teman misalnya kayak nggak ada tempat cuci tangan, jadi bingung nih mau makan tapi tangannya kotor, tapi mau cuci tangan di mana? Itu takutnya kan makan tangannya. Sebenarnya kalian belum tahu aja, tangan ini belum tentu bersih. Pasti ada kuman yang masih ada di tangan kalian makan, itu bisa bahaya untuk tubuh. Ya memang nggak kelihatan ya Iya. dari kasat matanya. Terus juga kantin kita penjual-penjualnya tuh pada tertutup, menggunakan celemek, menggunakan sarung tangan, dan untuk gorengan kita juga ada capitannya, tidak langsung asal ngambil. Terus untuk yang tidak berhijab atau abang-abang itu memakai penutup kepala. Nah, itu di sekolah menyarankan memakai itu. Safety banget nih. Iya. Semoga anak-anak SMP 142 menjadi lebih aware. Iya. Terus juga semoga mereka nggak ada yang sakit perut nih karena habis Iya. makan ya. Nah, aku mau tanya nih, kan kalian sebagai duta pangan pasti ada tantangannya dong. Nggak bisa kayak lancar aja nih kalian mendeklarasi tentang kesehatan pangan, keamanan pangan gitu. Tantangan kalian tuh gimana sih? Cara kalian menghadapinya juga kayak gimana nih? Menghadapi kritik atau mungkin gimana? Kasih dulu. Kalau itu tantangan kita mungkin kepada anak-anak yang masih belum paham dan masih sulit untuk memahami tentang keamanan pangan itu. Kayak dia masih udah dijelasin, udah dikasih tahu bagaimana pangan yang aman, tapi dia masih kayak bandel beli jajanan yang tidak bersih tempatnya, atau jajanan yang kemasan yang tidak ada labelnya. Pasti pernah kan tuh teman-teman makan tuh. Nah, ya, terus kebanyakan juga seumuran kita, dan kita kan masih dikasih ongkos nih sama orang tua. Ya. Nah, pasti mereka lebih memilih jajanan yang murah ketimbang jajanan yang sehat. Nah, itu tantangan kita untuk tetap ngasih tahu ke mereka. Jadi kita akan terus edukasi sampai lebih penting memilih makanan yang sehat daripada makan makanan yang murah gitu. Tadi yang Ika bilang juga nih, kan banyak yang bilang kayak, wah mau makan sehat itu mahal, mau makan Iya. sehat itu mahal. Kalau yang mau sehat kan mahal gitu. Terus mereka tuh kadang-kadang bilang juga kalau lebih murah kan lebih murah, mereka lebih terjangkau gitu, lebih masuk dompet ya. Nah tapi kan itu banyak yang nggak sehat juga ya. Menurut kalian itu gimana cara menanganinya?
Cara mengamannya pasti kan kita sebagai duta pangan ya. Nah, yang pasti kita edukasi anaknya atau penjualnya. Kalau di kantin kan gampang tuh untuk menanya ke penjualnya. Jadi kita lebih banyak tahu dari sisi pembeli maupun sisi penjual. Jadi kita menanyakan bagaimana menjual makanan yang murah tapi sehat. Bukan makanan yang murah dan tidak sehat. Jadi anak-anak tuh agar bisa memilih makanan yang sehat terus juga murah. Nah, itu pasti banyak kan peminatnya, udah sehat, murah lagi. Iya, betul. Oke, kalau menurut kalian ya, pesan-pesan apa sih yang bisa kalian sampaikan ke pemirsa di rumah tentang pangan yang sehat itu? Oke dulu. Pesan saya ya jangan tergiur jajanan yang murah karena tapi tidak sehat. Lebih baik jajanan sehat, mungkin harganya agak lebih mahal tetapi kita akan terus aman. Belajar kita terus nyaman, terus selalu bermain dengan teman-teman dengan keadaan sehat dan semangat, selalu ceria tanpa ada rasa sakit karena jajanan yang kita makan. Kalau dari aku, teman-teman tetap hati-hati untuk memilih pangan yang aman, bersih, sehat, dan juga kalian mau tahu nggak nih, BPOM juga ada bagaimana slogan cara untuk memilih pangan yang aman. Mau tahu? Kemasan, Mau tahu? pangan kemasan. Mau tahu gimana tuh? Selalu ingat cek Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Wah, Tuh. keren banget. Nah, itu cara BPOM mengajarkan kita untuk selalu ingat ceklik, yaitu kita sebelum membeli barang atau jajanan kemasan, kita harus cek terlebih dahulu apakah aman atau tidak. Gitu. Nah, aku juga mau tanya nih, pro kontra kalian selama kalian jadi duta pangan itu apa? Sekolah selalu mendukung, guru-guru selalu mendukung, teman-teman pun selalu mendukung atas kerjanya kita. Jadi untuk selama ini selalu terdukung sih ya Ya. untuk program ini. Jadi banyak guru-guru yang merasa wah keren nih programnya. Jadi bisa bikin para siswa-siswi lebih aware lagi gitu. Tadi aku ada dengar nih pertama-tama. Kalian itu kan ketua sama wakil OSIS nih. Ya. Betul. Terus kalian tuh tugasnya apa sih? Tugas kita tuh pertama kita kan pasti OSIS tuh punya kalau misalnya ingin organisasi itu kita selalu punya Program kerja. Iya, program kerja. Misi-misi. Ya, nah itu kita pertama menjalankan program kerja. Lalu kita selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pembina kita. Gitu. Ya, terus juga kita selalu ngajak teman-teman kita untuk selalu jaga sikap, terus disiplin, dan kita juga menjadi contoh bagi para siswa-siswi gitu. Seru banget ya OSIS ya, Arli. Oke, kalau boleh tahu, kenapa kalian lebih milih aktif di OSIS? Kalau aku Alasan kalian apa? waktu itu sih nggak kepikiran juga mau jadi OSIS, karena waktu itu mungkin aku aktif. Waktu itu aku dipilih wali kelas aku untuk ikut LDKS, Apa itu menjadi OSIS. LDKS itu latihan dasar kepemimpinan siswa. Sebelum kalian untuk dilantik jadi OSIS, kalian Mengikuti LDKS. ya betul. Kalau aku sih kenapa aktif karena ingin mencoba hal baru, ingin mencoba pengalaman baru, dan hobi baru juga sih. Terus jadi nanti ketika sudah besar ada cerita mengenai masa-masa sekolah juga. Keren banget nih. Teman-teman, itu juga informasi untuk kalian yang mau gabung OSIS ya. Ya. Kalau boleh tahu nih, kan tugas kalian di OSIS itu kan agak banyak ya. Gimana cara kalian membagi waktu? Aku bagi waktu itu aku juga di rumah nggak cuma tiduran, main game. Aku juga ada kayak buat latihan olahraga setiap sore. Kalau pagi kan dari pagi sampai siang itu di sekolah. Terus kalau sore aku latihan olahraga. Nah,
malamnya juga ngerjain tugas. Itu juga kembali kepada diri kalian sendiri. Itu yang paling penting dan paling susah dilawan ketika kalian melakukan sesuatu kegiatan adalah rasa malas kalian. Iya. Jadi Kak Rasya ini memang menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Iya. Oke, kalau untuk OSIS, tantangan apa yang kalian hadapi di OSIS ini yang paling terberat nih? Oke, jadi menurut saya, mungkin Rasya juga ya. Ya. Tantangan terberat pasti omongan-omongan yang kadang nyakitin kita. Nah, itu jadi tantangan terberat. Kadang tuh pernah mikir sebelum menjadi OSIS ya, yang paling berat itu tugas-tugasnya. Tapi ternyata ada yang paling berat, yaitu omongan dan perkataan dari orang mengenai kita, mengenai organisasi. Kadang kan ada tuh siswa-siswi ataupun warga yang tidak suka dengan OSIS. Nah, itu gimana caranya biar kita nerima perkataan itu dan kita tetap menjalankan amanah kita dengan baik. Nah, itu menjadi sebuah tantangan karena kita berjalan dengan omongan-omongan yang mungkin kurang enak didengar. Nah, itu juga menjadi tantangan kita. Keren banget nih. Selama kalian menghadapi tantangan tersebut gitu kan ada rasa pengen nyerah ya pasti Iya. ya, karena kayak capek banget nih dibilang kayak gini terus. Iya. Motivasi kalian untuk tetap menjadi ketua dan wakil yang baik di OSIS itu gimana? Jadikan cacian, makian, dan omongan yang menyakiti hati itu jadi kalian untuk bangkit menjadi lebih baik lagi. Jadi walaupun ada teman-teman kalian yang gak suka, kalian tetap itu yang jadi motivasi. Iya. Cacian makian itu jadi motivasi. Motivasi untuk berubah sih. Iya, Kita harus ngebuktiin bahwa omongan mereka yang buruk itu tidak benar gitu. Wah, keren banget nih. Aku juga mau tanya nih, kan banyak teman-teman yang kelas 8, kelas 7, cita-citanya pengen jadi OSIS. Iya, banyak gitu loh. Motivasi kalian untuk mereka itu apa? Biar tambah semangat gitu loh. Ya kayak, aku mau jadi OSIS lagi gitu. Motivasinya untuk terus aktif ya. Aktifnya itu bukan hanya ke guru, tetapi ke teman-teman. Sosialisasinya dibesarin dan relasinya perbanyak temannya biar banyak yang kenal juga. Nah, jadi ketika temannya mau milih itu udah kenal gitu, udah gampang. Terus habis itu jaga sikap ke guru maupun ke kakak kelas atau adik kelas gitu. Terus tetap disiplin, jaga waktu juga sih biar belajar juga, karena ketika masuk OSIS itu kita harus benar-benar bisa manajemen waktu kita antara akademik dan non akademik. Jadi bisa mulai belajar dari sebelum masuk OSIS. Jadi kan pasti yang penting aktif sih dan sopan gitu. Memang harus seimbang ya. Iya. Bisa mengatur diri. Iya, mengatur diri. Kalau untuk Karasya gimana tuh? Aku ya. Untuk aku kita juga benar kata Ika. Kita harus membagi waktu dengan baik dan bagaimana kita caranya biar paling penting itu ya aktif sama guru sama teman-teman kalian. Pasti ntar ketika kita guru udah meyakinkan kalian bahwa layak dan pasti jadi OSIS. Iya. Kan kalian bilang nih, kalau misalnya jadi OSIS tuh harus memanajemen waktu. Karena kan OSIS kan banyak tugasnya ya. Pasti tuh. Nah, untuk apa sih anak-anak ini supaya tips-tipsnya nih supaya bisa memanajemen waktu gimana? Ketika kita di sekolah mungkin kita ada tugas organisasi. Ya, sebaiknya kita selesaikan dulu di sekolah. Nah, ketika di rumah kita jangan malas-malasan, kita kerjain apa tugas yang ketinggalan tadi dan kita usahain tanya sama teman kelas kita. Ada apa ya, tadi tugas apa ya, dan kita langsung kerjain juga. Baru setelah udah selesai semua tugasnya baru udah boleh istirahat dan besok dimulai lagi. Tetapi kita juga mengutamakan ulangan kita ya. Iya, betul. Jadi nilai tetap berjalan dan keaktifan pun tetap berjalan gitu. Terus ada tips lagi nih. Ya. Apa tuh? Kalian kalau di rumah juga biar bisa bagaimana sih ngatur waktunya yang benar,
bikin jadwal di catatan HP atau bikinlah di buku tulis kalian, note kecil kalian lah. Itu kalian harus berpatokan pada jadwal itu. Jadi walaupun kalian misalnya tugasnya masih banyak, tapi waktu yang kalian bikin itu udah habis, ya udah. Itu yang paling penting, Mak. Itu menjadi patokan bahwa kita harus bisa mengejar waktu ini dan juga kita bisa menyelesaikan semua tugas-tugas kita. Itu. Target dalam sehari gitu ya. Iya. Betul. Terus juga ini sih, perbanyak relasi, jangan takut buat nyoba hal baru. Walaupun gagal ataupun nggak bisa, coba lagi sampai benar-benar bisa. Nah itu juga menjadi motivasi kayak biar banyak pengalaman juga. Terus kita ketika nanti udah di OSIS nih, udah banyak pengalaman dicoba, aku udah pernah ngerasain, terus ada ini lagi udah nggak kaget gitu. Motivasi dari kakak-kakak kelas kalian, bagi yang mau ikut OSIS silakan dipedomi nih motivasi dari kakak-kakak Iya. Jadi kalian. semangat terus, intinya harus yakin dalam diri sendiri gitu. Itu buat kamu ya, Bi? Tahu aja. Nanti kelas 8 kan? Iya. Oke guys, jadi gimana nih podcast hari ini? Kesan dan pesannya apa nih Kak? Senang dan deg-degan. Yang pasti kita seru juga ya. Iya. Pertama kali kita ikut podcast ya, Rasya. Betul. Terus senang ditanya-tanyain dan sharing cerita mengenai pengalaman kita juga. Jadi kita bisa ngasih tahu teman-teman maupun Arli untuk kedepannya seperti apa. Kita kan sudah ada cerita-cerita dan senang aja bisa menceritakan ke kalian maupun ke Arli. Kira-kira bangga gak nih diundang podcast kesini? Bangga banget. Oke. Terima kasih Rasya, Ika mau hadir di podcast ini, sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Terima kasih juga informasi-informasinya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa kalian jaga tuh asupan makan kalian yang sehat, makannya jangan mentang-mentang murah kalian beli tapi nggak sehat ya. Harus pintar-pintar milih guys. Tuh, Ingat ceklik. cek Iya. Cek kemasan. cek kemasan, Cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Terima kasih. Makasih ya Kak. Terima kasih Kak Rasya.